الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kita muliakan bersama Ustadz Imron Thohir, Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah, serta Bapak Ibu hadirinul hadirat, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, terutama shaum Ramadan kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kalau kita baca ayat Al-Quran terkait puasa, itu terdapat di dalam satu kelompok ayat, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ayatnya yang pada 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang secara sederhana bisa kita sampaikan bahwa ending dari diwajibkannya puasa adalah mengantarkan hamba-hamba Allah ini untuk menjadi hamba yang bertakwa. Artinya di situ ada cinta, di situ ada kasih sayang dari Allah. Justru karena cinta, karena kasih sayang Allah, maka diwajibkan puasa. Seandainya Allah tidak wajibkan puasa, maka manusia jadi merugi. Itulah salah satu makna ayat, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena anugerah serta rahmat Allah atas kalian, niscaya kalian menjadi manusia-manusia yang merugi. Jadi anugerah Allah, rahmat Allah sudah disuguhkan, sudah dihidangkan, maka manusia akan memperoleh keberuntungan. Tapi ya ternyata tidak semua bersedia menerima, mengambil suguhan yang datangnya dari Allah. Nah hadirin, ada sebuah hadis yang di situ menggambarkan profil hamba Allah yang bertakwa, yang dikatakan sebagai 7 golongan yang kelak pada hari kiamat memperoleh naungan dari Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia
yang Allah akan memberikan naungan, Allah akan memberikan iup-iupan. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Tentu maksudnya adalah yaumul qiyamah. Al-imamul adil. Pertama adalah pemimpin yang adil. Wasyabun nasa'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh di dalam ibadat kepada Tuhannya. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajidi, dan orang yang hatinya terus terpaut dengan masjid-masjid. Wa rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling cinta karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, ia berhimpun atas cinta kepada Allah, juga berpisah atas cinta kepada Allah. Wa rajulun, dan seorang laki-laki, talabathum ra'atun dzatu mansibin wa jamal, yang ia dirayu oleh perempuan cantik dan berkedudukan sosial tinggi. Faqala inni akhafullaha, kemudian ia menjawab, aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa akhfa, juga seseorang yang bersedekah dengan cara mensamarkan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan, seseorang yang ingat zikir kepada Allah di tempat sepi, tidak didengar orang. Fafadat ainahu, kemudian bercucuranlah dua matanya dengan air mata, menangis karena zikrullah. Baik hadirin, itulah tujuh profil manusia bertakwa. Dijelaskan dalam hadis ini bahwa nanti pada yaumul qiyamah tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dalam ayat Quran dikatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Juga lari dari istri dan anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibu dan ayahnya, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Karena pada waktu itu setiap orang memiliki urusan yang menyibukkannya. Semua orang menyelamatkan diri sendiri, semua orang sibuk dengan urusan diri sendiri. Sehingga ia lari dari siapapun, termasuk orang-orang yang sangat dekat dengan dirinya saat di dunia. Kenapa lari? Ya karena tidak mampu berbuat apa-apa. Tanggung jawab manusia kepada Allah
adalah tanggung jawab individual. Tidak bisa nunut-nunut begitu. Enggak apa-apa saya tidak menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Wong kakek saya itu lo kiai, nanti di kiamat saya gandul sabuknya saja. Tidak bisa. Tanggung jawab manusia kepada Allah, tanggung jawab individual. Makanya setiap orang akan lari dari siapapun, termasuk dari orang-orang yang sangat dekat dengan dirinya, karena takut dimintai pertolongan. Kok nolong awakmu, aku dhewe gak iso lopo-lopo. Yauma la dzilla illa dzilluhu. Hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadirin, kami punya pengalaman ya waktu pergi haji tahun 2003 insya Allah. Waktu itu haji 2 tahun ya. Karena berangkatnya tahun 2003 bulan Desember, pulangnya 2004 bulan Januari. Jadi 2 tahun pergi hajinya. Nah, kami antri ya untuk bisa mencium Hajar Aswad. Nantilah ya, di situ itu saya tahu sendiri karena saya dalam posisi lebih tinggi kan, gandol tali yang ada di dinding Ka'bah itu. Jadi ada apa? Maklar, ada maklar yang bisa mengantar ke orang cium Hajar Aswad. Gitu. Kalau bisa itu mungkin nanti minta bayaran, bisa dipaksa orang, sampai ada yang dipaksa bayar 1.000 rial. Nah, ada suami istri kalau lihat logatnya dari Jawa Barat, minta tolong sama maklar-maklar itu, orang Indonesia maklarnya itu. Indonesia sembarang kali tadi duit, termasuk jasa mengantarkan orang cium Hajar Aswad tadi duit. Sudah dekat dengan Hajar Aswad, tapi karena manusia itu sedemikian padatnya, mental ya. Mentalnya itu jatuh semua ke sana. Yang laki jatuh ke sana, yang perempuan jatuh ke sini. Yang perempuan itu teriak-teriak, "Papa, papa, help me," minta tolong. Saya dari atas ketawa aja. Oh, papa mau ngeblak kono-kono. Lah ya, hanya urusan cium Hajar Aswad saja seorang suami sudah tidak mampu, tidak berdaya untuk menolong istrinya ya. Itu gambaran itu kan di dunia, apalagi pada yaumul akhirah di mana seseorang secara individual bertanggung jawab kepada Allah. Pada hari seperti itu yang dikatakan oleh Nabi, yauma la dhilla illa dhilluhu, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ada orang-orang tertentu yang memperoleh naungan dari Allah. Pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bapak Ibu, pemimpin itu memimpin semua rakyatnya. Nah, rakyatnya itu ada yang kelompok atas, kelompok menengah, kelompok bawah. Rakyatnya itu ada yang partai A, B, C, D. Ketika ia jadi pemimpin, maka ia adalah pemimpin semua rakyatnya. Menjadi pemimpin yang adil tidak mudah, karena manusia seringkali kalah oleh ambisi-ambisinya. Nyata-nyata zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati al-ayah. Di antara naluri manusia itu pingin kaya, pingin makmur dan seterusnya. Tidak ada ceritanya ada manusia, apa cita-citamu? Saya pengen miskin, enggak ada. Semua orang bercita-cita pengen kaya, walaupun tidak semuanya keturutan kaya. Itu naluri.
Kalau dia kemudian memperoleh kesempatan jadi pemimpin, kalau ia tidak adil, maka naluri hayawaniyahnya itu akan mengendalikan dirinya. Yang dimakmurkan konco-koncone, yang dimakmurkan anak-anaknya, jabatan dibagi-bagi. Apalagi dalam bidang hukum, ibarat pisau yang hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan tahu simbolnya lembaga kehakiman itu, kan pedang sama timbangan. Pedangnya itu bukan golok. Kalau golok kan tumpul atas, tajam bawah. Tapi pedangnya itu pedang yang dua sisinya itu tajam. Maksudnya pedang keadilan itu tajam ke bawah, juga tajam ke atas. Bukan pedang yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maling petik ditandangi sampai ajur. Maling triliunan rupiah, lenggang kangkung, tidak ada yang menyentuh. Nah, namanya pedang keadilan yang tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Kalau ada seorang pemimpin seperti itu, tidak dapat naungan pada yaumul kiamah, keleleran di tempat yang sengsara. Makanya tanggung jawab dari pemimpin itu tidak kecil, berat. Jenengan bisa adil, lawang jenengan punya anak istri, dirayu anaknya, dirayu istrinya untuk ini, untuk itu. Waduh, tidak semua orang memiliki keberanian menegakkan pedang keadilan. Nah, itu. Dalam syariat Islam, maling itu termasuk pidana had. Apa namanya? Pidana had itu yang sanksi hukumnya tertera dalam dalil. Kan ada kisos, had, takzir. Kalau kisos terkait pembunuhan, nyawa dibalas nyawa. Tapi yang melaksanakan negara, ya bukan orang. Kalau had ada dalilnya, berzina, mencuri, merampok, khirobah, pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Takzir itu yang tidak ada dalilnya, tapi mengandalkan pertimbangan hakim. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling laki perempuan potong tangannya. Tapi ada batasannya. Pak, ini maling tapi sandal jepit sisian, mosok diketok tangan nih Pak. Walaupun sandal jepit sisian itu mencuri, harus dihukum. Tapi hukumannya bukan kemudian fakta aidiyahuma diserahkan kepada hakim, ngepel masjid rombulan misalnya begitu. Hukuman sosial. Lah itu Pak, yang dicuri sandal jepit sisian, bolong tengahnya. Ya, yang namanya pencurian itu pencurian. Saya pernah tahu di Saudi Arabia, waktu pergi haji, ada orang buka lapak di atas tikar itu, isinya jualan buku. Saya salah satu orang yang memeriksa buku karena saya pecinta buku. Saya wolak-walik gini, kok ada tulisan la yuba wuqifa lillahi ta'ala, tidak dijual belikan, diwakafkan karena Allah. Ada stempelnya gitu. Berarti kan bukunya pemerintah, tidak boleh dijual. Itu di Arab Saudi. Kalau di Indonesia lain. Waktu saya mahasiswa itu sukanya beli buku yang bajakan di Jalan Semarang sana ya. Jalan Semarang dekat Pasar Turi itu loh. Walaupun milik pemerintah dijual semua dan tidak ada masalah. Tapi di Saudi bermasalah. Ada polisi datang, loh, saya di situ, saya sedang meriksa buku. Ini buku kan tidak boleh dijual belikan. Kok kamu jual? Ampun Pak, ampun Pak. Yang jualan itu loh, orangnya tua.
Katanya polisi, kamu ndak usah teriak ampun Pak. Saya ini polisi bukan hakim. Tugas saya membawa kamu ke pengadilan. Yang memutuskan kamu bersalah tidak bersalah itu hakim, bukan saya. Akhirnya ya terpaksa diborgol, dimasukkan mobil, dibawa ke kantor polisi untuk diproses perkaranya. Urusan buku yang ada stempelnya milik pemerintah dijual, padahal buku jelek, buku sudah sobek, cuma sama dengan tadi loh, pencurian walaupun kecil tetap mencuri, kejahatan walaupun buku sobek, wong itu peraturannya tidak boleh dijual belikan, ya tetap kejahatan, diproses. Soal nanti mahkamah membebaskan kan soal lain, gitu. Luar biasa. Sehingga hukum pidana Islam diakui oleh para ahli itu memang efektif, praktis. Ada orang kasus pembunuhan berencana dihukum mati, dipenjara sampai sudah 15 tahun belum dilaksanakan eksekusinya. Ngenes ya, aku sih dari pateni agak gitu. Dan itu tidak praktis, kan harus ngasih makan orang bertahun-tahun. Sampai lembaga pemasyarakatan itu diakui oleh Menkumham itu sudah tidak ideal lagi, tempatnya terbatas, yang masuk kebanyakan, dan paling banyak ya katanya yang saya baca di koran itu kasus narkoba, ya bayangkan. Saya pernah nulis artikel, kalau maling dipotong tangannya, koruptor ya harus dipotong kepalanya. Apa sih bedanya antara maling dengan koruptor? Dengan pirsa, bedanya maling dengan koruptor, bedanya itu sangat tegas. Kalau menurut fikih, gampangannya kalau maling ada gembok yang dirusak, ada pintu yang dicukit, itu maling. Sederhananya begitu. Kenapa? Hartanya orang. Tapi kalau koruptor, orang diberi amanat negara, jaga ini harta rakyat, diembat, sehingga tidak ada gembok yang dirusak, tidak ada pintu yang dicukit. Wong memang dia ditugaskan menjaga harta kok, ditugaskan menjaga harta, mengelola harta, dimasukkan sakunya sendiri. Itu namanya koruptor. Ya tidak ada yang menghalang-halangi, wong memang tugasnya menjaga harta, tidak dijaga, diembat. Kalau maling hartanya orang itu maling, hartanya orang dipanggil, diambil secara ilegal, secara tidak halal. Kalau maling dipotong tangannya, kias aulawinya koruptor dipotong kepalanya. Katanya Taufik Ismail, di Arab koruptor dipotong lehernya, di Cina koruptor ditembak kepalanya, di Indonesia koruptor dipotong masa tahanannya. Ya enak nih bagaimana. Nah ini Al-Imam Al-Adil, Masya Allah, pemimpin adil itu terhormat sekali di sisi Allah, sehingga disebutkan sebagai manusia pertama yang memperoleh naungan pada saat tidak ada naungan. Pemimpin yang adil terhormat di sisi Allah. Karena apa? Nggak gampang Pak, nggak gampang. Jangan kalau gak bakat, jangan ngangklang jadi pemimpin. Rusak. Kalau dia pemimpin negara, bejat negaranya. Tidak punya kapasitas, gak potongan, mimpin sebuah lembaga yang besar. Ini nun sewu ya, nun sewu. Saya pernah pamit emak saya setelah selesai kuliah itu daftar hakim.
Padahal mak saya itu orang miskin. Sebenarnya kan seneng nanti soporo anak itu jadi hakim bayarannya gede kan itu. Tidak boleh saya. Ya walaupun tidak mengumumkan alasannya, kira-kira kon gak potongan dari hakim, kira-kira begitu. Jadi guru ini, akhirnya saya manut sama mak saya jadi guru. Ya alhamdulillah sampai sekarang jadi guru di Winsah itu. Karena saya pikir yang paling tahu jeroan saya ini kan emak saya ya, yang menimang saya, yang menetei saya, yang ngeloni saya waktu kecil ya. Pasti paham watak watuk dan waing anaknya gitu ya. Teman-teman saya sudah banyak yang jadi hakim tinggi. Gajinya 6 kali lipat jadi dari gaji dosen Winsah itu. Namanya dosen Pak, ngomongin tok sak dus, bayarannya sak sen. Jadi arek-arek, iya Pak ceperane akeh lak waduh. Wah, jenengan kepengin jadi profesor itu sulit, lebih sulit masuk surga daripada jadi profesor. Kebalik, lebih sulit jadi profesor daripada masuk surga. Itu ya nanya teman-teman, harus apa namanya Scopus Q1, itu harus dimuat jurnal internasional. Kalau sudah dimuat bayar itu oleh 10 juta, sehingga jurnal itu bisa dimuat di apa artikel dimuat di jurnal internasional Q1 gitu. Wah berat Pak itu, sulit. Masih lebih mudah masuk surga daripada jadi profesor, atau lebih sulit jadi profesor lebih sulit jadi profesor daripada masuk surga. Tapi ya ada nanti ya profesor lopo-lopo mau profesor 5, doktor 6, kurang apa saya ini? Cantik, berwibawa. Ada tokoh nasional yang cerita begitu. Jadi mana itu gak nulis Scopus Q1 oleh gelar profesor, tutup profesor itu propengkor. Guyonannya begitu. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duka cita atas matinya seseorang era jahiliyah. Era jahiliyah. Salah satunya beliau berbelasungkawa kepada Kisra, Raja Parsi Anushirwan, li adlihi, karena keadilannya. Maksudnya eman orang adil kok mati zaman jahiliyah, gampangannya gitu. Diceritakan Raja Persia ini adil, sebelum mati dia berwasiat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, kalau saya mati jangan langsung dikubur, jasad saya kelilingkan dulu ke seantero negeri, kasih pengumuman siapa orang yang pernah didolimi oleh mayat ini boleh menyayatkan silet di tubuhnya. Karena itu wasiat dijalankan, diumumkan siapa yang dulu pernah didolimi raja yang sekarang mati ini boleh menyayat tubuhnya dengan silet. Tidak ada yang berani menyayat karena mereka mengakui rajanya ini adil. Dalam Sahih Bukhari diceritakan pada zaman Nabi ada perempuan tertangkap basah mencuri, padahal hukumannya kan dipotong tangannya. Dilalah anak kepala suku, orang ribut. Ya apa nanti perasaan orang tuanya punya anak gadis yang tangannya kotung, bukan karena kecelakaan kepindah sepur, tapi kan dihukum sebab mencuri. Itu kan jejak fisik yang tidak bisa hilang. Kalau maling kemudian ditangkap, dimasukkan penjara sekian bulan, sekian tahun, jejak fisiknya kan tidak ada. Yang ada jejak digital, catatan di LP sana bahwa si A bin A itu pernah ini dan seterusnya. Tapi jejak fisiknya tidak ada.
Kalau hukum potong tangan, jejak fisiknya itu tidak hilang. Oh, tahu nyolong itu, oh potongan di kudung. Gitu. Ada stempelnya. Akhirnya orang pingin minta dispensasi kepada Nabi, tapi tidak ada yang berani. Kemudian minta tolong anak muda yang amat dicintai oleh Nabi, namanya Usamah bin Zaid ibnul Harithah. Usamah bin Zaid ibnul Harithah, tiga-tiganya ini sahabat Nabi, kakek, bapak, anak. Akhirnya menghadap Nabi, minta keringanan hukum, jangan dipotong tangannya, kasihan, ini aspirasi masyarakat. Nabi duka, Nabi marah. Inilah yang menyebabkan kaum zaman silam dihancurkan oleh Allah. Kalau pelaku kejahatan kalangan elit dilindungi, diamankan. Tapi kalau pelaku kejahatan kalangan elit diide-ide sampai penyet. Ibarat pedang, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Pelaku kejahatan elit habis. Pelaku kejahatan elit dilindungi, diamankan. Wa aimullah, demi Allah, Nabi bersumpah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya putriku Fatimah bin Muhammad kedapatan mencuri, niscaya aku potong tangannya. Walaupun tentu saja Fatimah tidak pernah mencuri, tapi itu menunjukkan ketegasan Nabi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh dalam ibadat kepada Tuhannya, pemuda yang tumbuh di lingkungan yang agamis, pemuda yang tumbuh dalam suasana spiritualitas yang kondusif. Pak, ingat ya, syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pemimpin pada masa yang akan datang. Kalau pemudanya loyo, pemudanya memble, jauh dari akhlak Islam, maka 20 tahun, 30 tahun akan datang, pemimpin yang tampil ya seperti itu. Ya tadi karena syubbanul yaum rijalul ghad, pepatah, pemuda hari ini pemimpin pada masa yang akan datang. Bagaimana pemudanya di sini? Baik Pak. Biasanya kalau malam cangkruk di warkop, kerjanya main game online melalui gadget yang dimilikinya. Pulang menjelang subuh, tidur bangun jam 10. Itu. Misalnya seperti itu mentalitas pemudanya, jangan berharap lahirnya pemimpin-pemimpin yang mampu mengantarkan rakyatnya menuju gerbang kebahagiaan dunia akhirat. Tidak akan bisa. Apalagi sekarang Pak, dunia itu dilanda krisis ya. Tanpa kecuali ya negara yang kita cintai ini. Ya bukan saja di Indonesia, seluruh dunia itu menjadi problem. Negara-negara maju sekalipun, kesenjangan yang sangat tajam, ada jurang yang amat menganga antara lapangan kerja dengan angkatan kerja, antara angkatan kerja dengan lapangan kerja. Jumlah angkatan kerja sedemikian banyaknya membeludak, kena bonus demografi, tapi kesempatan kerja tidak memadai. Muncul pengangguran dalam jumlah besar. Hubungannya dengan makanan. Kalau anak bilang orang tuanya,
Mak, kula kepingin rabi. Ya li aja saiki ngenteni panen. Engko lek panen, sawah apik gak dipangan wereng, ada biaya untuk pernikahanmu. Nggih, Mak, manut. Kalau ada anak bilang sama orang tuanya, Pak, wetengku luwe, mulai pagi belum makan. Sabar le, meni ae mangane. Nggak bisa, Pak. Orang tua pasti nalurinya itu akan muncul, tanggung jawabnya kepada anak akan muncul. Kalau kemudian tidak punya duit, anak istrinya lapar, kerusuhan sosial terjadi. Makanya ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif agar para pemuda nasya'a fi ibadati rabbih, tumbuh dalam lingkungan yang agamis, tumbuh dalam suasana spiritual yang kondusif. Harus ada revolusi akhlak. Bahasa lainnya revolusi mental. Ya sama saja, cuma kalau revolusi mental bahasa Indonesia, revolusi akhlak bahasa Arab gitu aja. Nah, itu kan digaungkan oleh presiden kita. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, senang masjid. Makanya diadakan remaja masjid supaya anak-anak muda itu cinta masjid, hatinya dekat dengan masjid. Para ulama menjelaskan diantaranya adalah orang yang rindu ke masjid. Sholat subuh sudah ada pikiran, nanti kalau zuhur saya akan datang lagi ke sini sholat berjamaah. Selesai sholat zuhur sudah muncul pikiran, niat dalam hatinya, nanti kalau asar saya sholat lagi berjamaah di masjid, entah masjid mana ya. Atau orang-orang yang memiliki komitmen untuk memakmurkan masjid, takmir masjid, Masya Allah, luar biasa. Karena pikirannya ingin menjadikan masjid sebagai markas harakatul dakwah al-islamiyah, sentra dakwah Islam ya. Walaupun ya tentu saja ujian berada di mana-mana. Jadi kan saya ceritani merinding ya, dengan karena saya diceritani orang. Jadi ada satu masjid, tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang ingin mendongkel ketakmiran ya. Harus ada pengurus baru. Ya katanya takmir yang lama, ya enggak apa-apa kan, yang penting ada musyawarah ya. Iya, yang ada yang ngotot itu, saya pengen jadi, kalau jadi nanti saya pengen jadi bendaharanya biar keuangannya saya atur dengan baik. Boleh. Akhirnya diadakan perombakan pengurus dan orang yang ngotot jadi bendahara. Kalau Jumat tidak pernah ke masjid, tapi Jumat selesai datang ke masjid, yukoi duwe itu kan. Tapi ya catatannya ada. Satu saat masjid berencana bikin kanopi di depan masjid itu ya, teras, supaya sepeda dan sandal orang itu tidak kena panas, tidak kena hujan. Sudah ada gambarnya, di biaya, perincian biayanya ada, takmirnya, bendaharanya diajak rapat. Kata bendaharanya, wah angka ini saya meragukan kebenarannya, saya khawatir ada markup, kata bendaharanya. Kata ketua takmirnya, gini aja Pak, supaya jenengan tidak curiga, yang menjalankan proyek ini jenengan bendaharanya, jenengan yang menjalankan proyek ini, laporannya ke saya sebagai ketua takmir. Kurang apa takmir itu? Berkelit. Iya Pak, tapi duitnya ndak ada. Nah, duit yang tiap Jumat ada catatannya itu, saya pinjam. Terus bulat sampai ndak jadi, akhirnya proyek itu duitnya ndak ada. Ndak tahu diminjam pakai apa. Catatannya ada, tapi duitnya ndak ada, habis katanya. Satu saat subhanallah, dilala kersane Allah itu ya, anaknya 3,
Tiba-tiba yang tua itu meninggal. Tidak sakit, tidak apa, moro-moro meninggal. Karena umurnya. Dapat 2-3 bulan, anaknya yang kedua meninggal juga. Satu hari istri dari orang ini datang kepada ketua takmir, nangis-nangis. Ada apa Bu? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Gini loh Bah, saya tadi malam itu mimpi didatangi orang tua, jenggotnya putih, pakai baju putih, bilang begini, lek duit masjid gak kon balik no, anakmu sing kari siji ku budal pisan. Oh merinding Pak takmirnya cerita seperti itu. Lalu terus gimana Bu? Pak saya minta diberi kesempatan Pak, rumah akan saya jual Pak untuk melunasi utang-utangnya suami saya kepada masjid. Betul, akhirnya rumahnya dijual, laku, utang-utangnya sudah dilunasi semua. Suaminya tadi akhirnya tangkap polisi karena pengedar narkoba ternyata. Berarti duit tadi dipakai beli narkoba. Kurang ajar, makanya ngotot kepingin jadi bendahara. Mulai itu ya merinding Pak, sampai dapat mimpi seperti itu. Subhanallah, pelajaran yang berharga. Wa rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling cinta karena Allah, punya semangat yang sama, punya niat yang sama, dakwah mengajak manusia kepada kebaikan. Dan itu kan perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwalah dengan cara yang lembut, dakwalah dengan cara yang indah, lewat akhlakmu, lewat perilakumu, sehingga orang tertarik pada dirimu. Kamu belum mengatakan masuklah kepada kebaikan, mereka sudah baik hanya karena melihat akhlakmu, hanya karena melihat perilakumu. Nah kemudian ada dua orang, gimana kita harus berpisah? Tidak apa-apa, dimanapun tempat kita akan tetap melakukan kebaikan. Artinya dalam dakwah itu bisa lewat organisasi tertentu, berkelompok, bisa tidak seperti itu, karena pada dasarnya setiap orang memiliki tanggung jawab untuk yada'un nasa ilallahi ta'ala, mengajak orang kepada Allah ta'ala. Wa rajulun talabatuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamal, orang laki-laki yang dirayu perempuan yang cantik dan memiliki kedudukan. Kira-kira Zulaikha yang merayu Nabi Yusuf ya. Faqala inni akhafullaha, kemudian orang itu mengatakan saya takut kepada Allah. Tidak kaleng-kaleng Pak, yang merayu ini imra'atun dzatu mansibin wa jamal, perempuan yang cantik dan status sosialnya tinggi. Saya cerita di satu tempat pengajian, kalau sekarang tidak ada lagi begitu, wong biasa-biasa saya katut kafe kok. Ada yang angkat tangan, Pak, ada Pak. Gimana? Ada teman saya. Jadi ada orang bersahabat, kemudian salah satunya kena PHK, sehingga ya tidak punya penghasilan, sementara itu dia punya anak, punya istri. Akhirnya sahabatnya ini suka nolong ya. Kalau hari Minggu dia datang ke rumahnya, ngobrol, ngasih bantuan, ngasih sembako untuk anak istrimu, karena bersahabat. Satu saat dia datang ke rumahnya temannya tadi, pas temennya ini tidak ada, yang ada anak istrinya. Lah istrinya ini ya merayu, gampangannya menawarkan diri sebagai balas budi saya, laki-laki disuruh masuk ke dalam kamarnya. Laki-laki itu bilang, sabar dulu, coba kamu pikirkan,
seandainya ini saya lakukan sementara aku adalah sahabat baik suamimu dan suamimu tahu bagaimana jadinya persahabatan saya. Dan yang kedua, saya ini orang beragama, saya takut kepada Allah. Nangis perempuan ini, malu kan, lari masuk ke dalam kamarnya. Kenapa? Rayuannya gak laku karena menembus benteng iman yang sangat tebal. Kalau benteng imannya kertas koran, teles pisan, jos bablas. Kalau benteng imannya baja, tidak tembus. Nah, ini ya ada tapi jarang. Ya. Warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam adalah orang yang infakkan hartanya secara samar sehingga seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadirin, bagi orang yang beriman, sirron wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sama saja. Cuma kan tidak semua orang punya keteguhan seperti itu. Kalau dilihat banyak orang yang keluar dari kantongnya itu merah begitu. Kalau tidak ada orang, mak klutik 2000 masuk kotak amal. Jadi itu. Nah, ada orang yang saking pengin saking hati-hatinya jangan sampai muncul dalam hatinya riya, sum'ah. Riya itu pengen dilihat orang, sum'ah itu kepingin masyhur sebagai dermawan nomor wahid di kampung misalnya begitu. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ngasih orang, bantu orang, tidak pernah cerita. Lah itu termasuk yang akan memperoleh naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan. Artinya apa? Keikhlasannya itu sungguh kuat dan luar biasa. Yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian, orang yang zikir kepada Allah pada tempat, di dalam tempat yang sepi, fafadat ainahu, kemudian bercucuranlah air matanya. Ada ayat di awal surat Al-Anfal ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Angin setuhune wong-wong kang padha iman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina adalah orang-orang yang idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, merinding hati mereka, merasakan kemutlakan kuasa Allah atas dirinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadathum imana, ayat-ayat ini menambahkan keimanan padanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Wah, luar biasa itu. Ada orang zikrullah, zikir kepada Allah di satu tempat yang sepi, di tengah malam yang sunyi, kemudian menangis. Kenapa menangis? Bainal khauf war raja, menangis takut kepada Allah, takut tidak diterima amalnya, takut tidak dilimpahkan rahmatnya, takut akan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Tapi pada saat yang sama roja, penuh harap akan rahmat Allah, penuh percaya bahwa Allah Maha mengampuni dosa hamba-hambanya.
sehingga menangis, bercucuran air matanya. Ya memang banyak orang menangis ya, tapi kan tidak semua orang menangis itu karena zikir kepada Allah. Kelilipan kreweng menangis bisa, keculek tangan koncone menangis bisa ya. Tapi bukan itu maksudnya. Apa ngonceki berambang menangis ya bisa ya, karena apa percikannya berambang itu ya, bawang merah. Tapi ini warajulun zakarallaha kholian fafadhat ainahu, orang yang zikir kepada Allah di tempat yang sepi, di malam yang sunyi, kemudian bercucuran air matanya. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin, saya kira demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.